Video ini lanjutan membahas tentang sejarah sufisme dan pemikiran mereka. Mungkin akan ada pertanyaan seperti ini, bagaimana Anda menuduh bahwa sufisme itu dari luar Islam atau dari ajaran Yunani? Ya, bukankah itu tuduhan yang tidak punya dasar, wahai Syekh? Ya, baik. Jadi begini, jika kalian ingin memahami suatu pemikiran atau suatu ajaran, ya, atau suatu ilmu atau pengetahuan, Anda harus tahu, ya, orang ini menisbatkan ilmunya ini ke siapa, ajarannya ini ke siapa. Jadi sama dengan ajaran Syiah. Kita cari siapa saja orang-orang rijal itu yang punya pemikiran seperti itu. Dia menisbatkan ke siapa, ya. Jadi itu cara yang benar, ya. Jadi saya menggunakan cara itu. Jadi siapa yang berkata saya sufi pertama kali? Fulan, fulan, fulan. Bagaimana dia mendapatkan hasil pemikirannya ini dari mana? Ya, tidak mungkin dia berpikir sendiri. Ya, tidak mungkin. Dia pasti belajar. Ya, minimal bertemu, berdiskusi dengan orang sehingga dia mendapatkan pemikiran tersebut. Baik, lalu apa buktinya? Buktinya ini, ya. Berkata As-Sahrawardi, ya, As-Sahrawardi, innahu ra'a ustadzahu Aristo fin-naum. Jadi dia bermimpi bahwa dia melihat gurunya Aristoteles, ya. Fasa'alahu ra'yahu an aqtab at-tasawuf alladhina istashhid bihim wa bi'ara'ihim kulla man kataba fi at-tasawuf aw takallama fihi min mithl Abi Yazid al-Bustami. Ya, kalian pasti kenal ya Abi Yazid al-Bustami atau Abu Yazid al-Bustami. Wa Sahal at-Tusturi, ya. Kemudian wa Dhinnun al-Masri wal Husain bin Mansur al-Hallaj, ya. Jadi dia bertanya tentang pendapatmu apa tentang tokoh-tokoh sufi itu, ya. Artinya dia mimpi, berarti ilmu sufi itu ada hubungannya dengan para ahli filsafat Yunani, ya. Kalau tidak ada hubungannya, buat apa dia mimpi Aristo, ya. Baik, kemudian wa amman nur as-suluk fi hadzal azmina al-gharibah, ya. Fa khamirah al-Fitagoriyin, ya, ahli Pitagoras, waqa'at ila akhi Ahmim ay Dhinnun al-Masri wa minhu nazalat ila Siratistir wa Syi'atih ay Sahal at-Tusturi, ya. Wa biwird bin Sab'in fi risalah an-Nuriyah aqwalan li Sokrat wa Aflatun. Jadi ada kitab wirid, ya, itu karya Ibn Sab'in. Nanti insya Allah akan saya bahas satu-satu orang-orang tokoh-tokoh sufi tersebut. Dia berkata tentang risalah Nauraniyah, yaitu pesan cahaya, pesan-pesan bercahaya, perkataan dari aristokrat dan juga Aflatun dan juga Aristoteles, yu'abbirun naha an wihda al-wujud wa an ahwalihim wa adwaqihim fi ma'rifatiha wa tahaqququ biha. Jadi apa hubungannya kitab wirid Ibn Sab'in dengan ilmu ahli filsafat tersebut, ya. Berarti sumber ilmu mereka memang dari luar, diimpor, bukan barang murni, ya. Kan sudah ada kitab dan as-sunnah dan tariqatus salaf. Kenapa mereka membuat tariqat sendiri? Ya, ini karena sumber mereka ya dari Yunani, ya. Wa Asyashatri yaj'al as-Suqrat wa Aflatun wa Aristo min masyakhil ma'rifah. Tidak tahu ini At-Tusturi mungkin, ya. Berkata bahwa Sokrat dan Aflatun dan Aristo adalah masyayikh, ya. Masyayikh itu tokoh-tokoh gurunya, ya. Yudhkar ila janibihim al-Hallaj, bersama al-Hallaj dan Asyabli, wan Naqri, wasyudhi, wassahrawardi dan lain-lain.
Jadi mereka termasuk juga guru-guru Syekh Aflatun, Syekh Aristoteles adalah tokoh-tokoh sufi juga ternyata. Ini dari kitab-kitab mereka, ya. Wa idhaf aidan illa ma sabaqa anna hadzal ism as-sufiyya dhahara fi fatrah anta'ashat fihi dhahirah isti'ara al-kalimat al-yunaniyah wa isti'malha fi mukhtalaf al-funun. Jadi istilah sufiyah atau tasawuf atau sufi itu sendiri, seperti saya jelaskan tadi, itu diambil di zaman Khilafah Abbasiyah, ya. Karena Khilafah Abbasiyah itu mereka gencar sekali mentranslate istilah-istilah dari Yunani ke bahasa Arab, ta'rib, ya. Namun ada beberapa isim yang tidak bisa ditakrib, ya, seperti falsafah, filosof, al-musiqa, al-musikar, al-aritmatikiyah, ya, al-aritmatikiyah, al-astrolab, al-berkar, al-hiyuli, as-sefustai, kemudian al-majesti, al-mikhuliyah, al-afrabadhin, al-astafat, dan lain-lain. Jadi ada beberapa istilah itu kelihatan dia mufradatnya itu dari kosakatanya itu dari Yunani. Jadi tidak bisa diarabkan. Jadi masih ada aroma bahasa ajamnya, tetapi dipaksa untuk dibahasa Arabkan. Sehingga orang yang awam ini anggap ini memang dari bahasa Arab, padahal enggak, itu memang murni bahasa ajam tapi diarabkan. Namun mereka tidak belajar istilah-istilah ini apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau malah bukan, ya. Lalu cara penggunaan pemanfaatannya gimana? Contohnya demokrasi. Ada yang berkata, loh, Islam itu mendakwah untuk demokrasi, padahal itu istilah yang ngawur. Demokrasi itu dari Yunani, ya, bukan dari Islam. Islam itu adanya syura wilayah, itulah Islam, bukan demokrasi. Jadi insya Allah akan saya lanjutkan pembahasan ini di video selanjutnya.